Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Francisca Bunga dalam Info Jatim edisi 11 Februari 2023. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya puncak resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama digelar di Sidoarjo. Muktamar Internasional Fikih Peradaban pertama digelar di Surabaya. Pemprov Jatim dan Dirjen Pajak gelar MOU. Dari studio Dinas Kominfo Jawa Timur, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info agama sebagai rangkaian perhelatan akbar Hari Lahir 1 Abad Nahdlatul Ulama atau NU yang dilaksanakan tanggal 7 Februari 2023 di Sidoarjo. Muktamar Internasional Fikih Peradaban 1 pun digelar di Surabaya, Senin 6 Februari 2023. Muktamar pertama ini mengangkat tema penilaian fikih atas legitimasi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai landasan tata dunia membangun landasan fikih untuk perdamaian dan harmoni global. Berikut liputannya. Sebagai rangkaian perhelatan akbar Hari Lahir 1 Abad Nahdlatul Ulama atau NU, Muktamar Internasional Fikih Peradaban pertama digelar di Surabaya, Senin 6 Februari 2023. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin menjelaskan, dunia sudah memasuki babak baru peradaban. Oleh karena itu, para ulama dituntut mampu menjawab dinamika yang di banyak sisi sangat berbeda dengan peradaban sebelumnya. Adapun Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya NU dalam menginisiasi satu upaya dari sisi Islam sebagai sumbangan bagi perjuangan untuk mewujudkan dan membangun masa depan peradaban umat manusia yang lebih damai, sejahtera, dan harmonis. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa turut menyampaikan harapan untuk bisa menjadi bagian yang ikut meneruskan perjuangan-perjuangan para ulama NU dalam membangun perdamaian dan memberikan penghormatan atas sesama manusia. Kami berharap bahwa seluruh doa para masyayikh, para mufti, para habaib dari seluruh dunia akan membukakan pintu langit untuk menurunkan anugerah keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Indonesia, kepada Jawa Timur, dan terutama kepada Nahdlatul Ulama dan seluruh umat di seluruh dunia untuk membangun perdamaian dan format memberikan penghormatan antar sama manusia dengan semakin baik dan semakin baik lagi. Dari Surabaya, Istik Gufron melaporkan. Sehari jelang puncak peringatan 1 Abad NU, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memimpin apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Semeru 2023 dan pengamanan puncak Harlas 1 Abad Nahdlatul Ulama di Parkir Timur Gor Sidoarjo, Senin 6 Februari 2023. Gubernur didampingi Kapolda Jatim dan Pangdam 5 Brawijaya serta Forkopimda Sidoarjo. Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah mengatakan prioritas keselamatan berlalu lintas dengan mengedepankan kegiatan preemptif dan preventif secara humanis dan persuasif menjadi prioritas. Berikut informasinya. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memimpin apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Semeru 2023 dan pengamanan puncak Harlah 1 Abad Nahdlatul Ulama di Parkir Timur Gedung Olahraga Sidoarjo, Senin 6 Februari 2023 siang. Dalam rangka Operasi Keselamatan Semeru tahun 2023 dan pengamanan puncak Harlah 1 Abad NU siap dimulai. Laksanakan. Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah mengatakan, prioritas keselamatan berlalu lintas dengan mengedepankan kegiatan preemptif dan preventif serta humanis dan persuasif menjadi prioritas. Hari ini kita berada pada posisi yang memungkinkan memberikan bukti pengabdian lebih baik lagi
lebih kuat lagi, lebih sinergi dan lebih sinergi lagi, lebih kolaboratif dan lebih kolaboratif lagi, yaitu apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Semeru 2023 serta pengamanan Puncak Harlah 1 Abad Nahdlatul Ulama. Semua tentu perlu koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi di antara semua elemen strategis, terutama jajaran TNI, jajaran Polri, jajaran Banser, Satpol PP, Kesbangpol, dan institusi lainnya. Gubernur Khofifah didampingi oleh Kapolda Jawa Timur, Pangdam 5 Brawijaya, serta Forkopimda Sidoarjo. Dalam Puncak Harlah 1 Abad Nahdlatul Ulama terdapat 4.500 anggota kepolisian yang disiagakan yang mengawal jalannya peringatan 1 Abad NU. Mereka disebar di setiap zona kumpul. Berbagai zona itu akan memudahkan anggotanya untuk mengantisipasi kemungkinan kerawanan yang dapat terjadi. Apel siaga pasukan digelar dan diikuti oleh seluruh personil gabungan yang disiagakan, mulai dari kepolisian, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Banser. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Beritanya tak perlu benar, yang penting heboh bikin panas telinga. Bisik-bisik ataupun koar-koar, yang penting harus cepat disebar. karena kami adalah hoax. Awas, ada hoax. Tahan dulu jarinya, baca lagi dengan seksama. Mari semua hapus hoax bersama. Cek, 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 yuk kita cek. Carilah faktanya dulu sebelum disebar. Apapun infonya, beritakanlah saja kabar-kabar nyata. Cek, 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 yuk kita cek. Jangan sampai sebarkan hoax. Cek fakta beritanya, apapun infonya, beritakanlah saja kabar-kabar nyata. Datang dari mana saja, bisa jadi apa saja. Dusta fitnah yang bisa kacaukan segalanya. Cek, 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 yuk kita cek. Carilah fakta di web terpercaya sebelum disebar. Apapun infonya, beritakanlah saja yang ada benarnya. Cek, 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 yuk kita cek. Jangan sampai sebarkan hoax. Cek fakta beritanya, apapun infonya, beritakanlah saja yang ada benarnya. Cek aja di Klinik Hoax. Puncak resepsi 1 Abad Nahdlatul Ulama atau NU yang dilangsungkan di Gor Delta Sidoarjo, Selasa 7 Februari 2023. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan pemerintah mendukung upaya NU membangun peradaban dunia yang berkeadilan dan mendahulukan kepentingan bersama. Menurut Presiden Jokowi, selama 1 abad NU memberikan warna yang luar biasa untuk Ibu Pertiwi Indonesia, termasuk dalam mengembangkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan dan kerukunan dalam keberagaman. Berikut liputannya. Puncak resepsi 1 Abad Nahdlatul Ulama yang dilangsungkan di Gor Delta Sidoarjo Selasa 7 Februari 2023, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah mendukung upaya Nahdlatul Ulama membangun peradaban dunia yang berkeadilan dan mendahulukan kepentingan bersama. Atas nama rakyat Indonesia, saya mengucapkan takniah dan syukur, mengucapkan tasyakur, terima kasih dan bersyukur atas peran NU untuk bangsa dan negara.
selama 1 abad NU telah memberikan warna yang luar biasa untuk Ibu Pertiwi Indonesia. Semoga momentum abad kedua NU ini menjadi penanda kebangkitan baru NU, memperkokoh keislaman dan keindonesiaan, meningkatkan kesejahteraan umat, serta membangun masa depan Indonesia yang maju dan bermartabat. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi saya membuka resepsi puncak 1 abad Nahdlatul Ulama. Puncak resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama digelar mulai Selasa pukul 00 dengan berbagai rangkaian ritual keagamaan, mulai dari pembacaan Al-Quran, manakib, istighosah, qiyamul lail, sholat subuh berjamaah, dan sholawat membaca sholawat Nabi. Acara berlangsung selama 24 jam non-stop itu berakhir pada pukul 23.59. Dari Sidoarjo, tim Info Jatim melaporkan. Karnaval Nusantara 1 abad Nahdlatul Ulama menjadi bagian dari resepsi 24 jam non-stop organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yang diselenggarakan di Kabupaten Sidoarjo. Karnaval yang menampilkan beragam budaya Nusantara dan dunia yang digelar pada pukul 14 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Para peserta karnaval memulai iring-iringan dari alun-alun Sidoarjo menuju parkir timur Gedung Olahraga Delta Sidoarjo. Berikut liputan selengkapnya. Karnaval Nusantara 1 abad Nahdlatul Ulama menjadi bagian dari resepsi 24 jam non-stop organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yang diselenggarakan di Kabupaten Sidoarjo. Karnaval yang menampilkan beragam budaya Nusantara dan dunia digelar pada pukul 14 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Para peserta karnaval memulai iring-iringan dari alun-alun Sidoarjo menuju parkir timur Gedung Olahraga atau GOR Sidoarjo. Rute perjalanan meliputi Jalan Cokronegoro, Jalan Sultan Agung, Jalan Tengku Umar, dan Jalan Pahlawan. Pada kesempatan ini juga menampilkan tari sufi dengan barisan sepanjang 2 km yang dicatatkan dalam rekor muri dunia atau Museum Rekor Indonesia. Selain itu ada pula happening art, 26.000 sticky note Fatayat NU. Acara yang digelar pengurus besar Nahdlatul Ulama itu menampilkan beragam kebudayaan, baik yang bersifat tradisi maupun agamis. Mulai dari marching band kolosal 400 Banser Jawa Tengah, Reok Ponorogo, Hadrah Kuntulan Banyuwangi, Uldaul Madura, Tari Baduy Yogyakarta, Barongsai, Ondel-Ondel Jakarta, Tari Saman Aceh, Tari Zapin Melayu, Tari Mapadedang Makassar, Tari Piring Sumatera Barat, Tari Ambon Manise, Tari Sajojo Papua, Tari Burung Enggang Kalimantan, marching band, dan tari kolosal persembahan pemerintah Kabupaten Sidoarjo, serta kirap 100 ambulans Lazisnu Jawa Timur. Resepsi puncak 1 abad NU digelar selama 24 jam non-stop pada Selasa 7 Februari 2023 di GOR Delta Sidoarjo mulai pukul 00 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Rangkaian acaranya meliputi kiroah dan manakib rotib Al-Atos dan Asmaul Husna Ijazah Kubro, sholawat subuh, sholawat 1 abad Nahdlatul Ulama, resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama bersama Presiden Jokowi dan ulama sedunia, karnaval kebudayaan, dan ditutup dengan hiburan rakyat. Kabupaten Sidoarjo dipenuhi lautan manusia sejak Selasa dini hari. Sementara itu, keterbatasan kapasitas membuat banyak jemaah NU tidak bisa mengikuti langsung kegiatan di dalam GOR Delta. Meski demikian, Pemkab Sidoarjo telah menyiapkan layar-layar digital untuk live streaming di beberapa titik strategis, sehingga para jemaah yang tidak bisa masuk ke dalam GOR tetap bisa mengikuti dan menyaksikan langsung acara yang menandakan kesiapan menuju abad kedua NU. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info pemerintahan, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Suryo Utomo melakukan penandatanganan kerjasama tentang pertukaran data dan informasi objek pajak kendaraan bermotor.
dan Perpajakan dalam rangka mendukung penerimaan pajak pusat dan daerah. Penandatanganan dilakukan di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Jumat 3 Februari 2023. Berikut informasi selengkapnya. Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, dan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Suryo Utomo, melakukan penandatanganan kerjasama pertukaran data serta informasi objek pajak kendaraan bermotor dalam rangka mendukung penerimaan pajak pusat dan daerah. Penandatanganan ini dilakukan di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, Jumat 3 Februari 2023. Dalam sambutannya, Gubernur Hovifah menyampaikan, penandatanganan kerjasama atau Memorandum of Understanding yang disingkat MOU ini bisa memberikan penguatan penerimaan pusat maupun daerah serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan. Kita temukan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru, sentra-sentra pertumbuhan dari sisi layanan kesehatan, pendidikan yang lebih baik, dan seterusnya. Artinya bahwa harapan kita MOU pada pagi hari ini bisa memberikan penguatan dari penerimaan pusat maupun daerah dan memberikan manfaat yang lebih besar lagi. Terima kasih semuanya, Pak Dirjen Pajak matur nuwun, semua yang hadir matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan, jalinan nota kesepakatan ini bertujuan untuk optimalisasi pemungutan pajak serta pertukaran pemanfaatan data pajak pusat dan daerah, sehingga bisa meningkatkan kepatuhan perpajakan dan memperkuat pengawasan wajib pajak. Adapun data kendaraan bermotor yang dapat dihimpun pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam nota kesepakatan ini, yakni nomor induk objek kendaraan bermotor, registrasi, kepemilikan, dan jenis kendaraan bermotor beserta NIK-nya. Dari Surabaya, Rijal Aldik melaporkan. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Heri Ahmadi melakukan pertemuan dengan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Jumat 3 Februari 2023. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka persiapan menyambut peringatan 65 tahun persahabatan Indonesia-Jepang setiap 20 Januari. Dalam pertemuan itu, keduanya banyak membahas terkait upaya pengembangan ekonomi Indonesia. Berikut liputannya. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Heri Ahmadi melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, Jumat 3 Februari 2023. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka persiapan menyambut peringatan 65 tahun persahabatan Indonesia-Jepang setiap 20 Januari. Dalam pertemuan itu, keduanya banyak membahas terkait upaya pengembangan ekonomi Indonesia. Pertama, keinginan Jepang untuk mengembangkan industri turunan tembaga dan daur ulang metal. Kemudian, mempromosikan Jawa Timur di Jepang, khususnya di bidang pariwisata dan ekonomi. Sebab, dari informasi yang ada, Jatim memiliki hubungan dagang dengan Jepang terutama di wilayah Okinawa yang sudah berlangsung sejak abad ke-13. Dalam mempromosikan nanti akan mengangkat tema promosi Kerajaan Majapahit sebagai inspirasi dunia. Keterangan Pak Duta Besar untuk Jepang, Pak Heri Ahmadi kali ini akan membawa suasana bagaimana Nusantara itu menjadi referensi dunia, Bhinneka Tunggal Ika itu juga menjadi referensi dunia, dan ini bagian dari membangun peradaban dunia salah satunya. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Presiden Joko Widodo menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional atau HPN 2023 di Deli Serdang, Sumatera Utara. Peringatan Hari Pers Nasional yang dirayakan tiap 9 Februari ini sekaligus memperingati HUT Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Serangkaian acara sudah disiapkan untuk mengisi puncak peringatan HPN 2023. Berikut liputannya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan apresiasi kepada dua kepala daerah asal Jatim, yaitu Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dan Bupati Malang, M. Sanusi atas penghargaan kebudayaan dari Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat dalam puncak Hari Pers Nasional atau HPN 2023 di Aula Serbaguna Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis 9 Februari 2023.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang mewakili Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur memberikan apresiasi dengan datang secara langsung dan menyaksikan pemberian penghargaan yang diberikan kepada kedua kepala daerah asal Jawa Timur tersebut dan sekaligus memenuhi undangan peringatan Puncak HPN 2023 di Aula Serbaguna Kota Medan, Sumatera Utara. Bapak Ibu yang saya hormati, di tengah suasana seperti ini, insan media arus utama, media mainstream, justru sangat dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih informasi. Penting sekali menjadi clearinghouse of information. Penghargaan kebudayaan kepada 10 kepala daerah diserahkan langsung oleh Ketua PWI Pusat Atal S. Depari. Disaksikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam Puncak HPN 2023 di Kota Medan, Sumatera Utara. Sukses dan apresiasi kepada dua kepala daerah yang kemarin juga mendapatkan penghargaan. Yang pertama adalah kepada Bapak Wali Kota Surabaya dengan tagline-nya "Dandan omah dadi apik rek". Terus yang kedua kepada Bapak Bupati Malang dengan tagline-nya "Ketersediaan pangan berbasis budaya". Merupakan suatu kebanggaan bagi Provinsi Jawa Timur. Saya mengapresiasi sekali kami pemerintah Provinsi Jawa Timur dan berharap dengan terpilihnya dua kabupaten kota tersebut bisa memicu kabupaten kota lain untuk kemudian berinovasi dan berkreasi bagi masyarakatnya. Buat teman-teman pers di Jawa Timur dan di seluruh Indonesia, saya mengucapkan selamat Hari Pers tahun 2023, kebebasan pers, demokrasi bermartabat. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Erwin Moko melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam info Jatim edisi kali ini. Saya Francisca Bunga pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam optimis, Jatim bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.